Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Memoration and Memory to be Inspiration bersama aku Muhammad Firdausi Madudin. Ya, pada video kali ini sangat spesial sekali. Kenapa spesial? Karena biasanya aku ngevlog, aku jalan-jalan, aku kulineran. Dalam segmen ini, segmen review, aku akan berbagi pengalaman-pengalamanku yang menarik kepada kalian. Dan pengalaman yang pertama yaitu mendaftar beasiswa di salah satu kampus terbaik di Arab Saudi, yaitu di kampus King Saud University atau biasa disebut dengan KSU. Nah, ini juga sebagai jawaban atau respon ya dari pertanyaan subscriber atau permintaan subscriber ya, agar aku bisa sharing kepada kalian bagaimana awal mula proses pendaftaran di kampus ini, apa saja berkas-berkas yang diperlukan, dan berapa lama waktu yang harus kita tunggu. Mungkin ini beberapa pertanyaan yang sering muncul ketika kita ingin melamar beasiswa di kampus Timur Tengah. Nah, bagi kalian yang tertarik dan ingin kuliah di kampus ini, di KSU, kalian wajib tonton video ini sampai habis agar kalian tidak ketinggalan informasi dan nantinya bisa mempersiapkan diri dengan baik. Oke, stay tune. Oke, sahabat Memoration, jadi ceritanya dulu aku bisa mendaftar beasiswa di King Saud University ini itu berawal dari saran atau rekomendasi dari dosen mata kuliah kajian Timur Tengah. Waktu itu tahun 2018 ketika aku lulus program S1 di jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ketika itu dosenku ngasih tahu nih kalau ada pembukaan pendaftaran di kampus King Saud University, yaitu di jurusan Tadribul Muallimin di program postgraduate. Nah, waktu itu sebenarnya aku nggak terlalu pengen ya untuk kuliah di sana karena dulu udah punya keinginan tapi tidak terwujud gitu. Akhirnya kayak udahlah biarin gitu. Akan tapi mungkin ini sebagai peluang ya, kesempatan aku untuk bisa kuliah di Timur Tengah. Nah, dari itulah kemudian aku berpikir untuk mencoba mendaftar beasiswa di kampus ini. Mungkin juga karena di samping aku juga ingin mempelajari bahasa mereka secara langsung ya, berkomunikasi dengan mereka, kemudian bertutur kata dengan mereka, memahami budaya mereka, budaya berbahasa, kemudian dialek mereka gimana, karakter orangnya gimana, makanannya gimana lah. Dari situlah kemudian aku terdorong untuk mencoba beasiswa ini. Dari situ aku kemudian mengumpulkan informasinya. Aku buka website, aku kulik-kulik, dan akhirnya aku menemukan beberapa syarat yang harus dipenuhi atau dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Antara lain, yang pertama ada ijazah kelulusan. Ijazah kelulusan ini kita dapatkan setelah kita lulus pastinya. Tapi waktu itu aku nggak menggunakan ijazah, teman-teman. Aku dulu menggunakan SKL, yaitu surat keterangan lulus dari kampus, karena waktu itu ijazahku belum turun. Jadi aku pakai SKL. Kemudian juga kita perlu namanya transkrip nilai. Transkrip nilai ini juga kita bisa dapatkan dari kampus di bagian akademik pusat. Nah, dua dokumen ini harus kita terjemahkan dalam bahasa Arab ya, karena ya kita kan mau mendaftar kuliah di Timur Tengah gitu ya, nggak mungkin kita upload dokumen itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi kita harus terjemahkan dulu ke dalam bahasa Arab. Oke, setelah itu kita tentunya butuh paspor. Paspor ini wajib nomor 1 karena kita mau kuliah di luar negeri, nggak mungkin kita keluar negeri tanpa adanya paspor. Nah, ini juga mungkin saran kepada teman-teman sebelum ada pengumuman pendaftaran beasiswa itu, kira-kira sekitar bulan Februari atau Maret gitu ya, kalian wajib untuk mengurus paspor dulu. Kalian wajib membuat paspor terlebih dahulu karena ada pengalaman dulu itu ada teman kita yang ingin mendaftar beasiswa.
informasinya udah ada, pengumumannya udah dibuka, akan tapi belum punya paspor. Nah ini masalah. Akhirnya dia tidak cukup waktu untuk mendaftar beasiswa karena harus membuat paspor terlebih dahulu. Nah oleh sebab itu kalian bisa dengan segera membuat paspor itu sebelum ada pembukaan pengumuman beasiswa itu. Untuk membuat paspor juga aku kira nggak susah ya, bisa langsung datang ke imigrasi, kemudian biayanya juga cukup murah, sekitar 300 ribuan, sekitar segitu, dan mungkin dalam waktu 1 atau 2 minggu sudah selesai. Nah paspor ini wajib kita siapkan. Setelah itu juga pas foto. Kemudian ada TOEFL, yaitu Test of Arabic as Foreign Language. Ini juga bisa kita lakukan di pusat bahasa atau instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang sudah diakui kredibilitasnya dalam tes bahasa, khususnya tes bahasa Arab. Setelah itu ada surat rekomendasi. Ini dulu kalau nggak salah 2 rekomendasi. Dulu aku minta dari ketua jurusan atau kaprodi, kemudian yang kedua adalah dari dekan fakultas. Nah, mungkin ini adalah beberapa dokumen penting yang harus kita siapkan sebelum kita mengisi biodata di website kampusnya. Nah, setelah itu barulah kita buka link atau buka alamat website pendaftarannya di KSU Admission-nya. Nah, itu nanti aku coba sertakan di sini alamatnya, kemudian tampilan pendaftarannya gimana. Aku dulu sempat bantu juga temanku yang mau mendaftar di kampus ini. Nah dulu itu disuruh ngisi ya, mulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, asal universitas, nomor paspor, kemudian jurusan yang kita pilih. Nah untuk nama ini ada kalau nggak salah 4 kolom nama. Yang pertama adalah nama depan, nama belakang, kemudian juga nama ayah dan nama kakek. Nah ini perlu teman-teman perhatikan karena ada yang kebingungan gitu, karena misalkan namanya hanya dua kata gitu ya, bingung nama depan dan nama belakang, nama ayah dan kakeknya di siapa ya. Nah mungkin bisa merujuk ke nama ayah dan kakeknya langsung, bisa langsung ditulis ya di situ. Jadi teman-teman nggak perlu bingung terkait hal ini. Oke, setelah itu mungkin itu yang kemarin menjadi kendala. Jika nanti kalian menemukan kendala atau masalah, nanti bisa hubungi aku biar bisa aku bantu terkait dengan pendaftaran di halaman websitenya, atau nanti juga jika ada kesulitan bisa minta tolong di teman-teman PPM Riyadh. Insya Allah nanti bisa saya hubungkan dengan teman-teman yang ada di sana. Oke, setelah kita melengkapi semua dokumen-dokumen itu, setelah kita mengisi identitas, kemudian mengupload dokumen-dokumen yang kita persiapkan tadi, kita telah selesai dan berhasil untuk mendaftar. Kita akan mendapatkan konfirmasi email bahwa kita telah selesai mendaftar dan berhasil. Kita diminta untuk menunggu. Masa tunggu yang pertama ini kira-kira 1 tahun. Jadi teman-teman nggak usah khawatir atau bertanya-tanya kenapa kok lama. Ya ini sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa ketika kita mendaftarkan beasiswa di Arab Saudi atau di Timur Tengah, kita biasanya menunggu paling cepat setahun lah. Kalau pengalamanku 2 tahun. Tahun yang pertama ini adalah memang menunggu email yang kedua. Jadi setelah kita berhasil mendaftar, kita menunggu 1 tahun. Kemudian baru kita mendapat email yang kedua, yang isinya di situ adalah nominasi, bahwa kita terpilih nominasi calon penerima beasiswa di kampus King's University. Nah, dari email kedua ini kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita hanya menunggu lagi. Dan email yang ketiga itu baru nanti adalah sesuatu yang penting isinya, yaitu LOE. Ini kita tunggu ya sekitar 1 tahunan, hampir 1 tahun lah. Nah di masa ini yang kedua biasanya juga teman-teman berpikiran kalau mungkin nggak lolos atau nggak berhasil, akhirnya nggak terlalu diperhatikan atau nggak terlalu difikirkan, akhirnya ditinggal gitu, diabaikan.
Nah, di dalam masalah ini perlu aku kasih tahu kepada kalian, kalau di masa akhir ini biasanya pihak mereka kampus itu masih memverifikasi data dari Kementerian Pendidikan di Arab Saudi. Jadi yang untuk menerbitkan LOE itu menunggu hasil verifikasi dari Kementerian Pendidikan Arab Saudi. Apakah orang layak untuk menerima beasiswa atau tidak, seperti itu. Nah, ketika mereka sudah berhasil, nama-nama kita udah dikirim ke Kementerian Pendidikan, kemudian kita lolos, kita dinyatakan layak, turunlah LOE itu. Nah, di email ketiga ini, LOE itu dikirimkan kepada kita. Dalam LOE tersebut menyatakan bahwa kita telah lolos, benar-benar diterima di program yang kita pilih. Nah, waktu itu aku terpilih di program Postgraduate Diploma Ali Tadribul Muallimin. Nah, oke, di situ di dalam LOE tersebut itu intinya kita disuruh untuk segera melengkapi visa, diminta segera mengurus visa dan dokumen yang harus dilegalisir oleh Kedutaan Besar Arab Saudi yang ada di Jakarta. Nah, ini dua dokumen ini penting agar kita bisa mendapatkan tiket dari kampus. Nah, untuk mengurus dua dokumen ini, visa dan dokumen yang terlegalisir dari Kedutaan Arab Saudi, ini banyak sekali tahapannya. Banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan visa dan dokumen yang terlegalisir dari Kedutaan Arab Saudi. Untuk masalah ini akan aku ceritakan di video selanjutnya. Oke, kembali lagi. Di email yang ketiga tadi adalah isinya LOE ya, Letter of Acceptance atau Isya'arul Qabul bahasa Arabnya. Intinya di situ kita ya sekitar 98% lah udah diterima. Tinggal kita mengurus tadi itu visa dan dokumen yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Arab Saudi, dan kemudian tiket. Setelah itu semua selesai, kita siap untuk terbang ke Riyadh. Nah, itulah tadi gambaran-gambaran ketika kita mendaftar beasiswa di kampus King Saud University. Yang pertama, alur pendaftarannya seperti itu tadi. Ada email mungkin sekitar ada 3 email yang akan masuk kepada kita, pemberitahuan. Kemudian berkas-berkas yang perlu disiapkan itu tadi, ada SKL atau ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian ada paspor, yang ketiga adalah pas foto, yang keempat TOEFL, dan yang kelima adalah surat rekomendasi dari 2 dosen. Dan yang ketiga masa tunggunya rata-rata 1-2 tahun, tergantung nanti sistem administrasi mereka, ada yang cepat, ada yang kebetulan lambat. Seperti itu teman-teman Memoration. Jadi kalian yang mau kuliah di Arab Saudi bisa mempersiapkan dari sekarang, bisa mempersiapkan paspornya, kemudian kompetensi keilmuan bahasa Arabnya, kemampuan komunikasinya, karena di sana pasti dan tentu kita menggunakan bahasa Arab sehari-harinya, kuliah dalam bahasa Arab, kemudian buku-bukunya juga bahasa Arab. Pokoknya segala hal berkaitan dengan bahasa Arab. Jika kita tidak mampu, kita tidak punya kompetensi paling tidak di 4 maharo bahasa Arab itu, maharo kalam, istimak, kalam, qiraah, kitabah, kita akan kesulitan untuk kuliah di Arab Saudi. Nah, itu teman-teman sahabat Memoration terkait dengan gambaran-gambaran ya, lika-liku mendaftar beasiswa di kampus King Saud University. Insya Allah di podcast selanjutnya aku akan ceritakan bagaimana kita mengurus visa dan dokumen yang terlegalisir di Kedutaan Arab Saudi Jakarta. Oke, itu saja video pada part ini. Semoga kalian mendapatkan informasi dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.